It's a little bit different with the array, because array will index an element, Linguist is using nodes. And yeah, Linguist has some operation that you can use, insert, deletion. Yes, only two, insert and deletion, searching is not included. And solving the real-time problems, number element start, unpredictable, and we are using node in here. Oke, jadi setiap bagian dari linguist itu dia nyimpan value-nya itu by node. Oke, satu komponen node ini kalian harus pesan memorinya itu berapa? Depends on the data structure that you are calculate with the size of amount. Oke, nah lalu kemudian seperti yang minggu lalu saya sebutkan, kalau dia berupa node, dia itu ada awalan sama akhiran. Nah awalan itu biasa pakai kepala, bagian akhirnya itu biasanya tail, which the last is always pointing of node. Oke. Terus berikutnya adalah yang namanya linguist itu is many of types, okay? But we learn only two. The first one is single linguist, the second one is double linguist. Okay. Apa sih bedanya single linguist sama double linguist? Okay. Kalau single linguist itu biasanya dia cuma ada one arm. Jadi mirip kayak gerbong kereta. Okay. Cuma satu lengan. Tapi kalau double linguist berarti bisa next, bisa play. Ya, bisa move, bisa backward. Okay. Terus ada satu lagi yang namanya multiple linguist. Nah, kalau multiple linguist itu bisa next, prep, up, above, okay, dan yang lainnya. Jadi dia memang banyak direction. Okay. Nah, skemanya contohnya seperti ini. Jadi ini adalah poin utamanya, ditunjuk dengan menggunakan head. Okay. Lalu kemudian si consisting with element. Kalau dilihat why this not sorting? Yes, karena dia itu skemanya tuh kayak stack sama queue. Jadi kalau mana value yang diinput duluan, maka itu yang akan dimasukkan duluan. Jadi dia nggak akan sorting kecuali kalau kalian pakainya priority linguist. Kalau priority linguist mau berapapun yang dimasukkan, dia akan urutin dulu urutannya. Jadi kalau kalian masukin udah 10 sama 27, terus kalian masukin 35, dia nggak akan berada di posisi sini, tapi dia akan cek 35 itu posisi depan atau belakang. Oke, itu yang kita sebut sebagai priority queue. Oke, terus kemudian the last things is always pointing the null, so we know the end of the nodes. Okay, linked list, this one is single linked list because only have one pointer in here for each node. Okay. What is different between linguist and array? Kalau array itu biasanya linear collection, dia pakai access index, penyimpanan berupa value, terus kemudian kalian bisa munculinnya dengan menggunakan indeksnya itu sendiri. Makanya disebut random accessing of data. Kalau linguist dia tuh sifatnya linear, bentuknya nodes, terus dia sebenarnya tidak bisa menyimpan value. Yang dia simpan itu adalah tempat memori value-nya itu di mana. Jadi mirip kayak pointer. Oke. Terus biasanya di sini normalnya dia akan mengakses secara sekuensial. Kenapa? Karena dia itu punya posisi head sama tail. Makanya kalau kalian mau cari, misalnya tadi kan 10, 35 sama 27. Kalian mau cari 27, dia akan starting dari head dulu. Dicari dulu posisi 27 itu di mana posisinya. Jadi nggak sembarangan dia tahu oh ya 27 itu paling akhir berarti udah pasti tail. Enggak. Tapi dia akan meminta satu buah elemen untuk ngecek posisi 27 itu di mana. Oke. Jadi cannot be accessed in sequential manner. Ya, jadi harus dilakukan pencarian dulu atau searching dulu. Oke. Untuk membuat satu buah node ini, ya, one node ini, we need some pointer in here. Okay. Pointer, actually we always use struct. Okay. Karena kalau struct itu sendiri
kan bisa memasukkan beberapa value ya, nggak cuma satu tipe data tapi bisa banyak value. Tapi kalau kalian mau mainnya satu persatu seperti ini nggak apa-apa. Biasanya kita ngejalinnya pakai struct. In case kalau misalnya inputan kalian itu ada integer sama char, jadi lebih gampang kalian ngitungnya, nggak perlu pakai ngitung size of dia tuh tipe datanya apa, enggak, tapi cukup panggil si struct kayak aja sisa itu. Oke. Nanti saya akan kasih contoh ke kalian. Jadi pointer, ini harus di typecase. We are using typecase and using the malloc memory allocation. Terus kita tentuin ukuran satu node ini berapa. Nah, karena dia tipe datanya integer, berarti ya udah kita ambil tipe datanya dari ukuran si integer. Kalau dia char, berarti kita memory allocation berdasarkan jumlah ukuran dari si char itu sendiri. Oke. Nah, terus kemudian kalau misalnya kalian mau masukin value-nya, ya inisialisasi biasa seperti ini. Terus ya ini juga sama kalau char biasa, tapi kalau berupa string, berarti harus pakai string copy. Ya, nggak bisa pakai kayak gini. Oke. Terus ini tinggal di show up aja untuk yang value node px sama node p isinya. Oke, udah show up. Nah, it's a little bit different with the normal atau regular variable. Kalau regular variable kalian masukin value-nya selesai. Oke. Tapi kalau yang namanya linked list, atau data structure, begitu kalian lihat oh dia pakai malloc. Oke. Kalau kalian udah show up the output, ya kalau udah nggak dipakai lagi, tolong di free. Oke. Kenapa? Karena kalau nggak di free, berarti RAM kalian pasti akan masih menyimpan ini. Dia akan free-nya kapan? Ya free-nya kalau misalnya compiler kalian dimatiin. Udah itu aja. Ya, makanya di sini kita perlu free. Kalau skemanya masih sedikit sih nggak akan ngebug gimana ya, nggak akan sampai full screen kok. Kalau PC kalian atau laptop kalian juga lebih gede RAM-nya. Oke. Nah, jadi because we are using malloc in here, don't forget to using the keyword of free or free all. Okay. Nah, ini biasanya kita pakai struct. In case kalau ternyata kalian males lah ya ngitung untuk ukuran berapa sih integer, ya udah saya integer. Tapi kalau ternyata ada beberapa value yang kalian mau store atau kalian simpan, itu kan berarti kalian harus bikin mallocnya berkali-kali sesuai dengan jumlah tipe datanya. Okay. How if we are using many of value we can store, but we only implement one size of the value of R. Okay. So kita pakai di sini kita kategorikan semuanya di dalam si node. Okay. Jadi di node ini kalian mau nambah pun berapa atribut di sini, ya kita tetap akan bikin size of-nya berdasarkan si node ini. Jadi nggak perlu tuh satu-satu. Kalau ternyata di sini ada integer, ada char, ada float, kan kalian nggak mungkin bikin mallocnya 3 kan ya, capek. Terus harus ngitung lagi, integer kan 4, kalau float itu berarti 8. Terus kalau char itu tergantung dia jumlah arraynya berapa, hitung lagi. Oke. Itu untuk size of ya. Jadi akan lebih mudah kalau kalian pakai struct aja. Nanti size of-nya berdasarkan dari si struct, nama struct-nya aja. Jadi nggak perlu kalian sebut integer, char, float dan lainnya, nggak perlu. Cukup berdasarkan si nama struct-nya aja. Nah, lalu kemudian biasanya di sini ada kita tentuin dulu posisi head ya. In case kalau misalnya dia belum pernah ada sama sekali ini, belum pernah ada node sama sekali, nah otomatis kan dia perlu informasiin kalau head pertama kali itu kosong loh, nggak ada, linked listnya kosong, nggak ada yang pegang sama sekali. Makanya di sini kita bilang the first element linked list ini 0 atau 0. Oke. Nah, for the insert, nah insert ini karena dia tipikalnya linked list itu ada, linked list itu tadi tipenya yang akan kita pelajari itu 2, single sama double. Nah terus kemudian yang namanya linked list itu ada beberapa kategori. Ada yang bentuknya linear, kayak gerbong kereta.
ada yang bentuknya circular. Oke, kalau circular kita sebutnya circular list. Nah, itu ada limitation-nya. Ya, jadi jumlah node dalam satu circle itu berapa, itu kalian tentuin. Ya, jadi nggak bisa tiba-tiba, oh misalnya kalian bikin satu circle itu 10, kalian mau tambahin jadi 11, itu nggak bisa. Karena dari awal kalian udah setting 10. Nah, jadi tidak bisa dibilang dinamis ya kalau list. Tapi kalau dia bentuknya linear, kalian mau bikin sepanjang apapun, selama maloknya masih cukup, size of-nya masih cukup, itu bisa. Oke, nah itu bedanya. Jadi ya kalau circular itu ditentukan dari ukuran size of-nya. Nah, terus kemudian untuk insert itu ada beberapa penentuan. Oke. Ada yang dari depan, ada yang dari belakang, ada yang dari tengah. Oke. Jadi nanti yang akan kalian pelajarin sebenarnya di linguist itu adalah insert dan delete aja sebenarnya. Searching itu udah otomatis akan kalian dapatkan kalau kalian mau cari posisi ketika mau di insert di tengah atau di melakukan delete di belakang. Nah, terus kemudian nih yang sama untuk siapin ukurannya. Terus berikan value, not value x, kita kasih nilai value x. Terus kemudian kita tentuin kalau not dan x adalah f. Nah, simulasi yang pertama kita pakai single English ya. Nah, biasanya kalau insert itu dia itu perlu satu buah node yang digunakan untuk insert. Jadi head sama tail itu nggak boleh jalan-jalan. Yang boleh jalan-jalan cuma node itu. Oke. Jadi biasanya akan ada satu node baru, biasanya kita sebut sebagai current. Terus kemudian kita typecast. Nah, kita siapin maloknya di sini. Ukurannya berapa? Ya tergantung kalian bikin isi struct dari struct datanya ini apa. Oke. Kalau isinya cuma integer, ya ukurannya cuma integer. Dari si nama struct ya. Oke. Nah, kita masukin yang push depan. Oke. Nah, push depan ini biasanya kita kirim value misalnya index. Oke. Dimana current yang ke tadi n sama dengan x. Oke. Karena n nya itu berdasarkan dari salah ini harus n. Oke. Nah, then kalau ini saya kasih simulasinya aja. After this slide I will explain more about the code. Okay. Nah, contoh biasanya pertama kali itu nggak ada ini, okay. Karena nggak ada, biasanya saya pakai validasi. If have null. Nah, ini artinya kalau misalnya belum ada node-nya sama sekali, berarti kan kosong ya, nggak ada gerbong sama sekali. Oke, berarti kita bikin jadi satu nih. Kalau belum ada node-nya sama sekali, berarti nggak ada gerbongnya. Oke, berarti kalian akan bikin si current ini adalah node yang pertama kali. Oke, nah karena dia akan dibuat menjadi node yang pertama kali, maka kita bikin adalah head sama dengan tail sama dengan current. Itu adalah node yang pertama. Jadi begitu node pertama di create, karena ini kan buat create ya, kalian udah siapin tempatnya, tinggal diisi aja value-nya. Nah, karena belum ada gerbang-gerbang yang lain, maka dia akan menjadi node yang pertama kali di sini. Berarti head-nya di sini, tail-nya di sini, current-nya juga di sini. Udah, tinggal dimasukin value-nya, selesai. Oke, ini kalau misalnya dia kosong. Else, nah
Sekarang bayangkan kalau else itu berarti notnya udah ada seenggaknya satu ya. Oke. Nah sekarang kalau di sini kita maunya push depan, kalau push depan itu ke sebelah kiri apa sebelah kanan ya? Kiri. Oke, ke kiri kan ya? Oke. Karena ke kiri. Nah, note yang baru ini kita selalu kasih nama current karena current yang akan nyiapin value-nya. Oke. Nah, si current ini dia akan pegang. Nah, sekarang gimana caranya? Tinggal si current-nya ini kita hubungin ke note yang udah ada. Karena di sini udah otomatis dia adalah head, tail sama current-nya udah bikin value baru ya. Head sama tail-nya itu udah ada satu note. Nah, setidaknya ada satu note. Oke. Nah, sekarang karena kita bikin satu note lagi, ada insert baru lah ya. Insert baru berarti kan masuk komponen yang else ini. Oke. Sudah akan ada di posisi sebelah kirinya si head. Nah, sekarang gimana cara kita ngubunginnya? Oke. Ngubunginnya berarti current di sini biasanya kalau single English itu kalian perlu yang namanya satu pointer next. Kalau double English berarti 2 pointer, bisa next, bisa prime. Penamaannya sebenarnya bebas ya, boleh next seperti ini atau n atau p dan yang lainnya bebas. Oke. Nah, berarti di sini karena current-nya itu kita tinggal hubungin aja, kita tinggal bilang current yang ke next sama dengan head. Selesai. Selesai nggak? Nggak pakai bintang. Oke. Udah sih. Saya biasanya. Style-nya beda-beda. Oke. Nah, boleh pakai bintang juga boleh, ya juga nggak masalah. Nah, ini udah selesai belum? Belum. Kenapa? Karena headnya itu belum dipindahin ke kanan. Correct. Oke. Headnya belum dipindahin. Headnya harus dipindahin. Ya ingat, walaupun di push-nya di sebelah kiri, headnya harus dipindahin karena dia tahu dia posisi depan, yang itu posisi belakang. Oke. Berarti current sama dengan ya. Oke. Berarti headnya kita pindah geser ke sini. Maka udah jadi dua. Kalau ditambahin lagi, berarti kan current-nya pindah nih. Ini bakal jadi current. Pokoknya setiap dia malok, berarti dia siapin satu buah note. Oke. Dan ini buat assign the value. Oke. Kalau udah assign the value, sekarang gimana? Tinggal connecting-nya aja. Ya. Ini buat validasi kalau belum ada note sama sekali. Ini kalau udah setidaknya punya satu note. Oke. Nah, kalau current-nya ke sini, ya udah tinggal dihubungin current-nya ke next sama dengan head. Kita tunjukin dulu. Jadi jangan pindahin head-nya dulu. Oke. Kalau sudah, head-nya dipindahin ke sini. Selesai. Seperti itu. Oke. Itu yang kita sebut sebagai push depan atau front push. Oke. Nah, kalau push belakangnya, karena single English itu agak sedikit berbeda. Dia harus dilakukan pencarian posisi. Ya, nggak bisa langsung tiba-tiba kalian bilang, ya udah ini sama dengan tail, terus tailnya bisa di next. Sebenarnya pakai skemanya seperti itu bisa. Oke, ini skemanya tadi udah saya contohin juga. Oke. Jadi ini note baru. Ini untuk bikin note baru ya ini start malloc size off. Oke. Terus ada note value-nya di sini. Oke, untuk assign value. Terus ini kalau misalnya setidaknya sudah punya minimal satu note. Oke, jadi kalau kalian insert lagi, dia current-nya akan bikin, terus tinggal dihubungin, jangan lupa dipindahin head ya. Oke, head sama next. Ini kalau kalian udah bisa yang push depan, tinggal yang push tengah sama push belakang. Tapi kalau untuk yang push tengah dan push belakang, ini harus dilakukan pencarian dulu posisi. Yang nggak bisa langsung tiba-tiba seperti ini ya. Pokoknya push depan itu paling gampang.
delete sebenarnya sama. Oke. Delete itu dia ada beberapa kondisinya. Jadi kalau mau di delete, konsepnya adalah ketika kalian sudah punya satu buah rangkaian seperti ini. Contoh, oke, anggap lagi cuma single English ya. Oke, satu rangkaian seperti ini. Nah, dia pasti punya head sama tail. Oke. Yang bisa di delete sama sebisa mungkin, kalau bisa yang di delete itu jangan head sama tail ya. Sebisa mungkin. Ya. Kalau misalnya terpaksa harus di delete head sama tail, sebenarnya nggak masalah. Selama kalian tidak koneksinya tetap ada. Oke, jadi jangan sembarangan kalian putusin tanpa kalian pindahin posisi headnya dulu. Jadi akan lebih baik kalau hapus itu posisinya dia pindahin dulu, tapi ganti note ini dengan penamaan lain. Jadi yang dihapus itu bukan headnya, tapi penamaan yang lain. Oke. Nah, terus kalau misalnya value-nya yang dihapus, kita lihat di sini. Nah, ini kita lakukan pencarian dulu ya. Jadi kalau dihapus itu nggak sembarangan dihapus. Ya sebenarnya bisa aja kalau kalian mau pop depan, pop belakang itu bisa aja tanpa ngelihat value ya. Oke. Tapi terkadang kalau misalnya kalian udah main queue antrian, itu yang dihapus itu dia kasih tahu value-nya berapa yang mau dihapus. Oke. Jadi ya better kalau cek case tadi atau soalnya dia itu perlu melakukan pencarian input data yang dihapus atau tidak. Kalau tidak, berarti ya udah tinggal pop depan, pop belakang. Kalau pop tengah tetap harus dilakukan pencarian kan. Oke. Nah, di sini kondisinya kalau misalnya dia posisinya pop depan. Oke. Kalau pop depan ini headnya dipindahin dulu pointer ya. Nah, biasanya bagian atas ya, saya bikin dulu nih current sama dengan head. Nah, berarti di sini ada current ya, di sini ada head. Tapi headnya kita pindahin ke sebelah. Head sama dengan head yang next. Berarti yang note yang ini dipegang sama siapa? Current kan ya. Nah, kalau sudah dipegang sama current, makanya kalian bisa free current. Nah, ini kalau misalnya posisinya itu cara lain. Oke, kalau dia posisinya itu bukan di depan, bisa jadi di tengah-tengah, bisa jadi di belakang juga. Jadi harus melakukan pencarian. Oke, jadi karena yang ke next, yang ke value itu tidak sama dengan nilai yang ingin dicari di delete. Oke, maka karenanya akan tetap jalan-jalan. Saya kasih simulasi. Di sini kan biasanya saya akan setting current sama dengan head. Oke, posisi head nggak bisa jalan-jalan kan ya? Yang bisa jalan-jalan ya saya cuma bisa nyuruh satu buah variabel yang dimana saya setting dia di posisi head. Nanti dia yang cek nilai mana yang mau dihapus. Oke, let's say yang mau kalian hapus itu nilai 90. Oke, misalnya di sini del 90. Oke, di sini saya udah bikin current sama dengan head. Oke. Nah, terus di sini kalian akan cek, kita pakai algoritma ini, current yang ke next sama dengan value, tidak sama dengan nilai x. Oke, berarti saya cek nih, ini kan current. Oke, berarti di sini adalah current yang ke next. Current yang ke next sama dengan 90 nggak? Enggak, karena enggak berarti currentnya jalan. Di sini akan jadi current, di sini jadi current ke next. Oke. Sekarang kita cek current ke next ini sekarang 90 sama dengan yang mau dihapus enggak? Sama. Sama. Kalau sama berarti stop. Kita udah temu posisinya. Oke. Nah, karena udah
ketemu posisinya jangan langsung dihapus. Ya, kalau di delete itu harus sambungin dulu lengannya. Ya, ibarat kata kalian bikin lengan dari sini ke sini, baru boleh dihapus. Ya, jadi jangan kalau udah ketemu langsung dihapus. Terus lengan yang sebelumnya, note sebelumnya sama note setelahnya nggak bisa dihubungin tuh, hilang. Ya, nah itu biasanya pasti akan error di code kalian. Jadi kalian wajib untuk hubungin dulu lengannya baru di free. Kalau kalian free terus baru hubungin lengannya, pasti codingan kalian error. Oke, karena kalian mainnya sama manual. Oke, karena udah dapet current yang connect itu ada nilai yang sama dengan yang mau dihapus. Oke, maka di situ dia perlu variable delete ya. Oke, berarti di sini diganti dengan si del. Oke, del sama dengan current yang connect. Terus kemudian oke. Nah, di sini kan posisi current-nya. Oke. Sekarang saya mau hubungin lengannya. Nah, kalau hubungin lengannya berarti current yang ke next. Ini kan posisi del. Berarti di sini adalah del yang ke next. Berarti current yang ke next itu adalah del yang ke next. Sekarang lengannya udah terhubung. Kalau lengannya udah terhubung, berarti kita bisa free si del. Jadi simulasi yang algoritma di situ adalah seperti ini. Nah, kalau udah di free ya udah dihapus, nggak masalah karena lengannya udah terhubung. Oke. Sebenarnya kalian nggak perlu pakai del juga nggak apa-apa sih, nggak perlu ditaruh di del juga bisa. Question? Miss, Ya. seperti ini tuh dalam pencarian linguist itu dia perlu stopper nggak, Miss? Kalau misalkan itu kan ada 0 di belakang tail. Sedangkan kalau kita nggak ketemu nih, nah setelah kita sampai tail, dia akan membacanya gimana? Akan lanjut terus sampai. Biasanya sih bagian akhir dari code ini saya selalu bikin skema tail yang ke next. Itu adalah validasi akhir. Buat nandain ya udah, tail yang terakhir itu udah pasti menuju ke nol. Berarti nggak perlu dicari sampai belakangnya. Terima kasih, Miss. Oke. Nah ini contoh skemanya. Oke, kalau di delete di posisi head, ya sebenarnya tinggal dimasukin current sama dengan head aja. Terus pindahin headnya dulu, oke? Headnya dipindahin, baru kalian klik si kanannya. Jadi kalau sebisa mungkin jangan headnya di delete ya. Nah terus kalau delete itu bukan head, bukan di posisi head, itu kayak yang saya simulasinya, oke? Kalau misalnya kalian mau hapus itu nilai 35, ya udah kita minta si kanannya itu untuk cari jalan-jalan dulu, ya, oke? Karena dia udah jalan-jalan, nah nanti kalau udah ketemu, ini kan current yang connect, kita ganti ke del, oke? Nah biar nggak bingung sih sebenarnya codingannya, karena kalau kalian baca kan tadi kok current yang connect sama dengan del yang connect. Nah maksudnya gimana? Current yang connect kan posisi ini kan, berarti del yang connect sini, berarti kan memang sudah terhubung. Nah biasanya biar kalian nggak bingung di codingan, current yang connect ini langsung diganti del. Jadi otomatis ketika menuju current yang ke next sama dengan del yang ke next, ini dari current yang ke sini menuju ke next itu dia akan terhubung ke del yang ke next di sini. Oke. Nah jadi skemanya seperti ini, current yang ke next sama dengan del yang ke next. Terus kalau udah tinggal di free del-nya, selesai. Terus, oh ya, kalau node ini biasanya berhubungan dengan polinomial. Kalau polinomial ini based on the consonant, the front of the consonant, like this one 6, 9, 7, and 1. Okay. Terus the next node-nya ini karena satu node itu dia bisa carry banyak value ya. Jadi nggak cuma satu value, bisa banyak. Jadi bisa juga kalian ngambil dari prioritas
proses yang ketiga besar, berarti X pangkat 3 di sini, X pangkat 2, X pangkat 1, terus ini nggak ada 0. Oke. Ini juga related dengan polinomial.